Haleluya! Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu di dalam acara sarapan makanan yang sesungguhnya bagi hati kita. Ya, pada pagi hari ini saya berada di kawasan persawahan. Bapak Ibu Saudara, saya terjun ke dunia persawahan ini mulai tahun 2013. Jadi saya pada saat itu saya bekerja di sawah, pupuk itu murah. Kemudian selalu tersedia dan tanaman itu tidak mudah terserang hama penyakit, perawatan juga mudah. Nah, tetapi pada saat tahun 2021 yang lalu, dengan berbagai kebijakan, ketersediaan pupuk itu semakin sulit, tidak bisa beli sesuai kebutuhan, dijatah tiap orangnya. Dia memiliki sawah berapa atau memiliki lahan berapa luas, yaitu pupuknya dijatah. Nah, pupuk semakin sulit dan harga pupuk juga semakin mahal. Dan tanaman juga rentan terserang hama dan penyakit. Jadi pada saat itu saya tanam padi, mau panen terserang hama wereng. Nah, hama wereng itu di lokasi sawah saya itu menyerang tanaman saya, kemudian setelah saya panen pindah ke tanaman yang lain, terus seperti itu, berputar seperti itu. Jadi pada saat tahun 2021 itu tanaman mudah untuk terserang hama dan penyakit. Nah, petani dituntut untuk lebih kreatif, lebih cepat beradaptasi dengan kondisi terkini. Jadi tidak bisa mengandalkan kebiasaan-kebiasaan lama seperti ada patokan-patokan tertentu. Nanti pada saat kamu tanam ini, umur segini harus berpikir seperti ini. Tapi pada saat ini harus lebih kreatif lagi, lebih peka lagi terhadap kondisi tanaman itu sendiri. Nah, itulah gambaran bagaimana dunia kita saat ini. Di zaman akhir ini semakin susah, semuanya serba susah. Tidak seperti dulu lagi. Mari kita baca di Matius 24 ayat 4-8. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat." Ayat ke-8, tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ya, pada zaman akhir ini Tuhan Yesus sudah memberitahu kita di Matius 24 ini bahwa di ayat 6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Nah, kita harus berjaga-jaga dan waspada selalu. Kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya kita bisa berjaga-jaga dan bertahan di masa sulit ini dan mempertahankan iman kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di Mazmur 92 ayat 12, saya bacakan. Jadi inilah jawabannya, Mazmur 92 ayat 12a. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Nah, Bapak Ibu Saudara pasti tahu dan mengenal buah kurma. Pohonnya ini tumbuh di tempat yang sulit, gersang, dan tandus. Biasanya ada di daerah Timur Tengah. Untuk menanam pohon kurma ini, bijinya ditanam lalu ditutupi dengan batu. Jadi biji terlebih dahulu, kemudian ditutupi dengan batu, tidak tanah langsung ya. Nah, ini tujuannya supaya apa? Supaya akarnya bertumbuh terlebih dahulu dan kuat, baru setelah itu menerobos batu ini dan pohon kurma ini tumbuh ke atas. Nah, seperti itulah kita seharusnya pada zaman akhir ini. Petani yang sekarang harus berpikir lebih keras lagi, lebih kreatif, lebih peka dengan kondisi tanaman supaya tidak mudah terserang hama dan penyakit. Kita sebagai anak Tuhan juga harus berakar dan bertumbuh seperti pohon kurma. Batu-batu yang ditaruh di atas biji kurma itu merupakan keadaan-keadaan saat susah, sulit, ataupun mengalami masalah
hidup yang cukup berat. Tetapi ini yang perlu diperhatikan bahwa Tuhan izinkan itu terjadi karena Dia mau memproses kita menjadi orang yang kuat dan bertahan di masa sulit. Kita baca lagi di Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Di dalam firman Allah yang hidup, di Kolose 2 ayat 7 ini, saya bacakan firman Allah yang hidup. Hendaklah saudara berakar di dalam Dia dan memperoleh kekuatan dari Dia, dari Yesus. Berusahalah agar terus-menerus tumbuh di dalam Tuhan dan menjadi kuat serta bersemangat dalam kebenaran yang telah diajarkan kepada saudara. Semoga hidup saudara berlimpah-limpah dengan sukacita dan rasa syukur atas segala yang telah dilakukannya. Nah, jadi kiranya kita terus-menerus dan konsisten untuk bertumbuh di dalam Tuhan supaya kita tetap bertahan di masa sulit ini dan tetap memegang teguh iman kita kepada kebenaran Kristus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan semangat baru buat kita menjalani kehidupan kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.